Shalom. Ya. Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita lanjutkan dari Yeremia pasal 48. Di dalam pembacaan kita, kalau saudara nanti membaca satu pasal ya, khusus mengenai Moab ya, jadi ada nubuatan kepada Moab, berita penting buat Moab, dan ternyata berita pentingnya adalah berita penghukuman ya. Moab pun dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Nah, kita bisa lihat mengapa Moab dijatuhi oleh Tuhan hukumannya. Di ayat pertama berbunyi demikian mengenai Moab. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Ya, di Hesibon ya, orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. Jadi kita melihat bahwa Moab akan mengalami kengerian. Kita lanjut di ayat 8. Pembinasa akan datang di setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis, musnah seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan katakan bahwa Moab, bangsa ini akan mengalami malapetaka, mengalami kehancuran, ya, akan diserang oleh musuh, dan ya, ada banyak orang yang mati ya, terbunuh oleh karena ada peperangan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 10 berkata begini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi siapapun yang mau mencoba menghambat ya pedang itu, dia pun akan mengalami celaka. Tidak bisa, karena memang Tuhanlah yang menjatuhkan hukuman ya. Nah, orang-orang dikatakan yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai itu terkutuk, celaka ya. Jadi ini suatu peringatan juga bagi kita ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dengan lalai berarti enggak dikerjakan pekerjaan Tuhan itu, enggak dilakukan. Dan itu satu disiplin tentu akan Allah berikan kepada orang yang tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana keadaan Moab sebelumnya. Memang mereka negara yang hebat juga ya, makmur. Dia 11, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Jadi yang pertama kita melihat bahwa Tuhan menghukum Moab karena memang mereka ya menyembah berhala ya, tidak menyembah Tuhan. Ya, mereka hidup dengan mengandalkan dewa mereka, dewa Kamos. Tetapi akhirnya Tuhan mau disiplin juga umat itu dan berkata begini, hai Moab, di mana dewamu? Di mana sesembahanmu? Ya, di mana
dewa Kamos. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa menolong mereka. Jadi kebenaran pertama yang kita mau renungkan pagi hari ini adalah bahwa penyembahan yang bukan kepada Allah, yang bukan kepada Tuhan adalah satu kesia-siaan. Ya, jadi kalau kita menyembah yang lain, itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Celaka. Karena apa? Yang kita sembah itu, kalau bukan Tuhan, maka dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, jadi apakah ada orang yang menyembah yang bukan Tuhan saat ini? Oh, banyak sekali ya. Ya, menyembah roh-roh nenek moyang, leluhur, ya. Oh, Allah-Allah yang lain. Banyak, ya. Jadi kalau kita menyembah Allah, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyembah Yesus Kristus Tuhan, ini satu yang indah dalam hidup kita. Ya, karena apa? Kalau kita menyembah Allah, berarti kita tidak sia-sia penyembahan kita. Karena Allah yang berkuasa, Tuhan. Yesus yang berkuasa atas segalanya. Jadi sembahlah Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Allah yang hidup, sebenarnya dia sedang menyembah kekuatan-kekuatan yang tak punya kekuatan sama sekali. Ya, bagi mereka mungkin ini hebat, kuat, gagah. Oh, Tuhannya hebat, tapi sebenarnya karena dia bukan Tuhan, maka dia tidak bisa buat apa-apa, saudara. Jadi, kalau mengandalkan ya sesembahan kita yang bukan Tuhan, yang bukan Yesus, ya maka akan hanya mendatangkan malapetaka. Jadi jangan sembah yang bukan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sembah yang bukan Tuhan. Jangan sembah. Ya, ada banyak orang menyembah datang ke tempat-tempat tertentu yang agak angker gitu ya, bawa benda-benda tertentu untuk menyembah. Ya, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, Moab, mereka menyembah dewa mereka, dewa Kamos, tapi melalui hukuman yang Allah berikan kepada umat atau kepada bangsa Moab ini menunjukkan dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di ayat 15 berkata begini, pembinasa Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Ya, orang-orang hebat tadi tidak bisa buat apa-apa. Ya, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Nah, ini pemberitahuan tentang keadaan Moab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya memang Tuhan yang melakukan hukuman buat Moab. Di ayat 26 berkata nih, buatlah dia mabuk sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya dan ia sendiri pun akan menjadi tertawan. Nah, ini digambarkan seperti ada orang yang sedang mabuk, nggak sadarkan diri, muntah-muntah, tidur di muntahannya. Ya, jadi nggak ada artinya. Nah, menjijikkan ya, sangat tidak elok ya, sangat tidak baik. Dan itulah keadaan Moab. Nah, alasannya jelas di sini dikatakan mengapa? Ya, karena Moab membesarkan diri terhadap Tuhan. Artinya Moab sombong. Ya, pelajaran yang kedua dari bagian ini kita lihat, jangan pernah kita menyombongkan diri. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, jangan pernah menyombongkan diri. Tetapi memang sesuatu yang ironis sekali ya, justru karena kita punya kelebihan membuat kita jadi sombong. Orang-orang yang kuat jadi sombong, orang-orang pintar jadi sombong, orang-orang kaya jadi sombong. Menyombongkan apa yang mereka punya. Nah, itu akan hanya membawa kehancuran. Nah, fakta menunjukkan bahwa memang saat ini banyak sekali orang-orang terjebak kepada kesombongan karena dia punya sesuatu. Nah, ini menjadi peringatan. Orang-orang yang sombong ya akan tak memiliki arti apa-apa lagi. Kalau Tuhan sudah menghukumnya, ya dia seperti Moab yang dibuat mabuk, ya kemudian berguling-guling dalam muntahnya, ya dan ia sendiri pun akan menjadi tertawan. Jadi Moab akan mengalami kekalahan.
Mengapa Moab dihukum? Karena kesombongannya. Ya, orang-orang sombong akan mengalami penghukuman. Perhatikan di ayat 29. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Wow, luar biasa ya. Ya, saudara bisa lihat bagaimana orang-orang yang punya kelebihan biasa kalau bicaranya, waduh tinggi sekali ya, tinggi hati, oh, sombong apa, saya hebat, bla 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 bla. Tapi nunggu waktu. Orang sombong itu tidak akan bertahan lama. Ingat, orang sombong tidak akan bertahan lama. Tinggal nunggu waktu, dia akan seperti orang mabuk, ya berguling-guling dalam muntahannya, yang menunjukkan tidak ada apa-apanya lagi. Sangat-sangat tak berdaya, menjijikkan. Ya, inilah hukuman untuk orang-orang sombong. Moab dihukum, ya mereka dianiaya oleh musuh, ya tidak lagi mereka bisa menyombongkan diri, ya, karena tak berdaya. Saudara, kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, apa yang mau bisa kita sombongkan? Coba saudara berpikir. Apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Ya, kita bisa mendengar tiba-tiba seseorang sudah tidak ada. Tadinya masih hebat, masih jalan-jalan, rekreasi kemana-mana. Besoknya sudah tidak ada. Wah, ini baru mengalami hal-hal yang luar biasa, ya memamerkan apa yang dia punya. Besok-besok sudah tidak ada. Jadi apa yang mau disombongkan? Jadi memang kita nggak perlu sombong, melainkan kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur jika memang Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, ada berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, ya. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya ini bagiku. Aku mau memuji-Mu Tuhan. Ayat 42, Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Diulang lagi ya. Kejut dan pelubang dan jerat bagi hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Moab dihukum. Ya, celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anak perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Jadi Moab akan dihukum. Yang pertama kalau kita lihat alasannya, ya mereka mau mencoba mengunggulkan dewa mereka, Tuhan mereka, dewa Kamos. Dan mereka menyembah dewa Kamos, tetapi Kamos tidak bisa buat apa-apa. Sang dewa tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam penghukuman itu Tuhan betul-betul menghukum mereka. Yang artinya adalah jangan kita pernah menyembah ilah-ilah lain. Jangan pernah kita menyembah ya roh-roh lain, kuasa-kuasa lain. Tetapi yang harus kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, itulah yang harus kita sembah. Ya, sembahlah Yesus, tinggikan Dia. Dan pelajaran yang kedua dari hukuman yang Tuhan berikan kepada Moab adalah mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Mereka angkuh. Ya, mereka merasa diri hebat. Ya, mereka membanggakan diri mereka. Dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan, itu firman Tuhan. Jadi itu mereka dihukum oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua bagi kita diingatkan pada pagi hari ini, jangan pernah kita menyombongkan diri. Jangan pernah angkuh, ya, jangan tinggi hati. Kalau sesuatu kita punya, ya, dan Allah yang memberikan kepada kita, jangan itu kita buat untuk kesempatan kita berbangga diri, menyombongkan diri, jangan. Tetapi justru dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, membuat kita semestinya semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan terus mau memuji Dia. Berkata, Tuhan, terima kasih, saya diberkati luar biasa.
Ya, saya sudah punya ini, ini semua dari Tuhan dan aku mau memuji Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau beri aku kekuatan, kesehatan. Orang-orang lain bisa terpapar virus, tapi aku tidak. Wah, bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku nggak ada apa-apanya, tapi karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku. Bersyukur. Wah, kita memiliki kepintaran, cerdas. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kecerdasan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, harus kita buat itu menjadi satu peringatan bagi kita untuk merendahkan diri. Bukan untuk menjadi kesombongan. Orang-orang sombong akan dihancurkan. Orang-orang sombong akan dibinasakan, ya, celaka mereka yang sombong. Untuk itu, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Hidup ini ya hanya sekejap saja. Seperti rumput bunga di pagi hari mekar, terik matahari datang, kemudian sore layu, nanti kemudian tidak ada lagi. Sekejap. Untuk itu kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk tetap terus memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Jangan. Hanya kepada Allah saja kita beribadah. Dan yang kedua, selalulah bersyukur. Jangan menyombongkan diri, tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, terus bersandar kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, jangan lupa naikkan syukur kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita.